Mark Cuban menyatakan ya bahwa menurut dirinya sampai sekarang ini bahwa Dogecoin lebih baik ketimbang Cardano. Doge memiliki lebih banyak aplikasi daripada Cardano. Apakah Cardano ini tidak lebih baik daripada meme coin seperti Dogecoin? Yang benar saja ini Mark Cuban. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada update kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa isu tentang pause Bitcoin, pandangan Elon Musk mengenai inflasi, Wazir X, dan tentu saja Cardano ya, yang seperti dikatakan oleh Mark Cuban tadi, Dogecoin lebih baik daripada Cardano. Dan altcoin terakhir yang kita bahas nanti itu adalah potensi dari koin Veracity. Alright, yang pertama di sini itu adalah tentang para paus Bitcoin. How Bitcoin whales make a splash in the market and move the price. Bagaimana paus Bitcoin ini membuat percikan di pasar dan menggerakkan harga. Berasal dari nama mereka ya, dan dari ukuran mamalia besar yang berenang di sekitar lautan bumi ini, paus cryptocurrency ini mengacu kepada individu ataupun entitas yang menyimpan cryptocurrency dalam jumlah besar, teman-teman. Dalam ekosistem Bitcoin atau lautan BTC ya, seseorang itu dapat dianggap sebagai paus itu jika mereka memiliki lebih daripada 1000 BTC. Dan jumlahnya itu kurang dari 2500 orang saja ya di luar sana. Dan karena alamat Bitcoin ini adalah nama samaran, seringkali sulit ya untuk memastikan siapa yang memiliki dompet apapun. Dan inilah peran dari atau fungsi dari desentralisasi itu, teman-teman. Jadi privatnya aman lah gitu. Dan sementara banyak yang mengaitkan istilah paus dengan beberapa pengadopsi awal Bitcoin ya, yang mereka ini sangat beruntung menurut saya. Tidak semua paus itu sama. Dan ada kategori berbeda dari mereka ini, teman-teman. Data dari Glassnode ini ya, yang terbanyak itu ada di miners, kemudian ada di exchange, dan kategori untuk hewan laut tadi itu ya teman-teman. Yang paling besar ini adalah paus bungkuk ya, atau humpback lah kita bilang seperti itu. Atau ya raksasa paus lah, dengan total aset itu dimulai dari 5000 Bitcoin. Dan ini bisa kita contohkan ya, salah satunya itu seperti Michael Saylor dengan total Bitcoin mereka itu 130.000 keping Bitcoin. Sedangkan paus biasa ya, atau ukuran paus normal lah ya, itu mereka hanya memiliki sekitar 1000 sampai maksimal 5000 koin. Kemudian kelas hiu ini shark 500 sampai 1000 koin, teman-teman. Dan untuk yang lumba-lumba ya, yang kelas dolphin itu di kisaran 100 sampai 500 Bitcoin saja. Dan kelas ikan fish ini ya, teman-teman, itu 50 sampai 100 koin. Dan kelas octopus alias cumi itu hanya 10 sampai 50 koin. Dan ada kelas kepiting atau crab itu 1 sampai 10 Bitcoin. Dan terakhir kelas udang ini di bawah 1 Bitcoin. Dari urutan kelas di atas, ada di peringkat berapa kalian, teman-teman? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Dan kalau untuk saya sendiri ya, saya kayaknya kelas plankton di sini, teman-teman. Baik, kita balik ke Cointelegraph lagi. When the whales make splash. Jadi ada 64 ya dari 100 alamat teratas ya untuk paus Bitcoin itu tidak menarik ataupun mentransfer Bitcoin mereka. Dan ini menunjukkan bahwa paus terbesar itu mungkin adalah holders yang terbesar di ekosistem ini dikarenakan profit investasi mereka itu masih di atas. Dan menurut Kabir Seth ya, pendiri dari Speedbox dan investor Bitcoin long term ini mengatakan kepada Cointelegraph ya, sebagian besar paus ini telah melewati beberapa siklus pasar Bitcoin dan mereka ini memiliki kesabaran untuk menunggu yang berikutnya. Dalam ekosistem Bitcoin sekarang ini, kepercayaan terhadap paus ini diperkuat juga oleh ekonomi makro, inflasi, dan baru-baru ini ya, korelasinya itu dengan pasar saham. Data on-chain ya untuk dompet paus ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka ini adalah holder sejati, teman-teman. Orang-orang yang telah datang selama siklus pasar ini belum menghasilkan keuntungan yang nyata untuk dijual, itu juga termasuk paus, dan tidak ada alasan untuk paus ini meninggalkan kapal Bitcoin, terutama ketika ada ketakutan ekonomi dan resesi yang akan datang. Jadi mereka ini, teman-teman ya, investor sejati. Pengalaman dan mental mereka ini telah teruji, terutama ya, mereka ini telah melewati bear market yang sebelumnya. Mungkin sudah 2 kali mereka melewati bear market, dan nyatanya harga Bitcoin itu sejak 2011 saja ini, teman-teman, sudah terlampau mahal sekarang ini. Dan apa kira-kira ini pendapat kalian mengenai keyakinan para paus ini ya? Terutama jika dibandingkan dengan keadaan portofolio kita yang sekarang ini sudah kena diskon.
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Selanjutnya dari Elon Musk ya. Dia katakan bahwa puncak inflasi itu telah lewat di Amerika, terutama setelah Tesla menjual 90% dari total Bitcoin-nya. Berbicara pada rapat pemegang saham tahunan ya, pada 5 Agustus 2022, Elon Musk ini memperkirakan bahwa resesi Amerika Serikat yang akan datang itu nanti ya kelasnya itu level ringan hingga sedang saja itu teman-teman. Dan selama sesi tanya jawab dalam pertemuan tahunan tersebut, Elon Musk mengungkapkan bahwa harga komoditas 6 bulan untuk suku cadang Tesla itu sudah menjadi jauh lebih murah, tidak lagi mahal. Dan komoditas menurut Elon Musk itu cenderung turun. Dan ini memberi petunjuk ya bahwa inflasi itu telah mencapai level tertingginya. Jadi kita sudah lewat ini katanya dia. Dan enak saja sih dia ngomong ini Elon Musk ini ya teman-teman ya. Sementara kemarin-kemarin itu dia sudah jual Bitcoin-nya dan jumlah penjualan tersebut itu dalam posisi profit dia ini. Dan itu juga salah satu ya menurut saya yang menyebabkan Bitcoin itu terjun bebas dia dari level 30 ribuan dollars per Bitcoin itu. Hingga dia jatuh sampai 17 atau 18 ribuan dollars itu teman-teman. Dan sementara itu di Binance ini ada berita mengenai konflik ya antara Binance dan Wazir X India. CEO Binance memperingatkan, kami dapat menonaktifkan Wazir X Wallets ya. CZ menyarankan investor untuk segera mentransfer dana ke Binance. Ini merupakan request ya dari teman kita, Zainul Hurmain. Terima kasih ya atas request ataupun sarannya. Baik, kita balik ke Wazir X. Perselisihan antara Binance dan Wazir X ini dimulai ketika Direktorat Enforcement atau ED di India ini membekukan aset bank Wazir X sebagai bagian dari investigasi pencucian uang. Setelah pengumuman dari ED, CEO Binance itu dengan cepat menyangkal bahwa perusahaannya telah mengakuisisi Wazir X. Hampir 3 tahun ya setelah kedua bursa ini mengumumkan akuisisi tersebut. Sementara CZ ini mengklaim ya bahwa akuisisi Wazir X ini tidak pernah selesai dan pendiri Wazir X, Nishal Shetty, tidak setuju dan menyatakan bahwa pertukarannya memang diakuisisi oleh Binance. Mencoba untuk membuktikan bahwa Binance ini memiliki Wazir X, Shetty ini men-tweet ya bahwa Binance memiliki nama domains untuk Wazir X dan memiliki akses root ke server hosting web Amazon ya, dan memiliki semua aset kripto dan menerima semua keuntungan dari kripto. Namun, CZ ini berpendapat lain lagi teman-teman. Tim pendiri Wazir X mempertahankan kendali atas operasi platforms. Kami atau Binance itu tidak pernah diberikan data ataupun kontrol pengguna untuk KYC dan lain-lain. Sementara dalam tweet lainnya, CZ ini mengklaim bahwa Wazir X tidak kooperatif dengan Binance. Menambahkan juga bahwa exchange tersebut tampaknya tidak juga kooperatif dengan ED yang di India itu teman-teman. Dan lagi-lagi ya, pihak Wazir X ini justru membantah bahwa justru mereka telah kooperatif selama diinvestigasi oleh ED. Dan dalam perspektif personal saya teman-teman, saya lebih percaya kepada CZ ya ketimbang tim dari Wazir X itu. Dan ini murni pendapat pribadi saya. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya yang terjadi antara Binance dan Wazir X ini? Coba beritahu kami di bagian kolom komentar di bawah ya. Sekarang ke bagian Cardano ini teman-teman. Ini bersumber dari podcast dari Altcoin Daily dengan Mark Cuban ya. Di sanalah Mark Cuban ini menyatakan pendapatnya tentang Cardano maupun Dogecoin. Dan saya berpikir katanya dia di sana, Dogecoin ini memiliki lebih banyak aplikasi yang tersedia daripada Cardano. Sebentar ya, saya ingin ada moment of silence di sini. Apa iya Cardano ini tidak lebih baik daripada meme coin? Dan Dogecoin loh ini, serius Mark Cuban? Ayolah, come on. Sementara Mark Cuban ini ngomong seenak dengkulnya tentang Cardano teman-teman. Cardano ADA ini mengalahkan Dogecoin, Ethereum, dan Bitcoin dalam pertumbuhan volume transfer on-chains teman-teman. Dan menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Kraken Intelligence, Cardano ADA mengalami peningkatan 16% dalam volume transfer on-chains hariannya. Cryptocurrency ini telah cukup mengungguli Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, bahkan Algorand. Khususnya, koin meme terbesar ini justru mengalami penurunan 54% dalam volume transfer on-chains pada bulan Juli. Cardano ini telah mengalami peningkatan aktivitas harian itu sebesar 238% dari tahun ke tahun, years to years. Dan menurut laporan tersebut,
Mereka percaya bahwa peluncuran berbagai aplikasi seperti pertukaran desentralisasi, SundaeSwap, dan aplikasi game metaverse Pavia merupakan alasan utama di balik pertumbuhan tersebut. Untuk Wells Cardano, baru saja ini, Paus Cardano membeli 138 juta dollars dalam bentuk ADA. Dan meskipun harga Cardano ADA masih tetap berada di bawah $1, oke lah. Kita semua tahu bagaimana kan Paus itu kalau belanja. Mereka itu nyicil teman-teman dan tidak mau mereka itu menggerakkan harga tiba-tiba. Tetapi apa pantas dia disebut kalah dari Dogecoin? Yang benar saja, Mark Cuban, kamu jahat. Sementara di kolom berita yang satunya lagi nih teman-teman ya, bahkan dengan aktivitas Cardano yang meningkat dengan secara substansial minggu ini, muncul pertanyaan mengenai price actionnya Cardano. Apakah ADA siap untuk mencapai $1? Dan untuk Cardano Army ataupun yang bukan holders dari Cardano, silakan ya, waktu dan tempat untuk memberi komentar kalian mengenai Cardano ataupun Dogecoin ini menurut Mark Cuban ini di kolom komentar ya teman-teman. Dan terakhir teman-teman, ini merupakan request dari ABH atau Abah ya Tailung, ini untuk koin Veracity teman-teman. Koin ini sudah ada sejak 18 Mei 2018. Kalau kita mau lihat asal-usul ya, Veracity ini merupakan generasi dari platform berbagi video ya, yang bertujuan menciptakan sistem yang adil bagi pembuat konten untuk mendapatkan penghasilan, dan bagi pengiklan untuk mendapatkan nilai dari pembelanjaan iklan mereka. Dan dilansir dari CoinMarketCap ya, Veracity ini sampai sejauh ini berhasil itu dia mencapai levelnya yang sekarang ini melalui protokol Proof of Value ya. Jadi lapisan produknya dan platformnya dari esportfightclub.com ya, dan platform streaming pro games yang menampilkan turnamen e-sport seperti PUBG ya atau PUBG Mobile, dan itu merupakan penggunaan terpenting dari Veracity teman-teman. Veracity ini juga memiliki token crypto utilitas sendiri yang disebut VRA coin itu ya. Dan dalam situs webnya, VRA ini menggabungkan semua produk Veracity menjadi satu platform yang dimiliki dan dikendalikan oleh Veracity. Dengan semakin banyak pengguna, platform menawarkan rewards ya dalam bentuk VRA untuk menonton, berlangganan, bahkan memenangkan games. Veracity TV menjadi salah satu produk lain dari Veracity sebagai agregat untuk platform seperti YouTube, Twitch, dan kreator di platform lain situ juga berjuang untuk mendapatkan pendapatan dari pekerjaan mereka. Jadi ini sangat membantu sekali ya untuk konten kreator. Veracity ini didirikan oleh tim yang profesional ya, dan dengan catatan atau track record mereka itu sudah terbukti ya dalam industri video ataupun media. Jadi mereka bekerja penuh waktu di Veracity dan mereka telah berkolaborasi dengan Veracity ini sejak 2017. Pendiri Veracity ini bernama Mark RG ya, dan dia ini terlibat dalam penelitian dan pengembangan algoritma kompresi untuk aplikasi streaming yang digunakan di Action TV di Inggris pada tahun 2000. Dan direktur Yayasan Veracity ini adalah David Archer, yang merupakan seorang pengacara dan lulusan dari London School of Economic and Political Science. Sementara untuk prediksi harga Veracity ini teman-teman ya, bisakah Veracity meningkat hingga ke $0,1 segera soon? Jika melihat perkembangan yang terjadi ya, ada kemungkinan untuk naik lagi ini harganya Veracity, terutama dengan adanya listing di @IAB ya. Menurut mereka ini di Twitter ya, tim dari Veracity mengatakan bahwa kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Veracity telah terdaftar di IAB's Global Vendor List untuk mempromosikan transparansi dalam periklanan melalui VeraViews AdTech Stack. Dan untuk lebih realistis ya teman-teman, menurut hemat saya, bisa saja Veracity ini terbang. Tetapi menuju ke $0,1 dalam waktu dekat ini menurut saya belum. Masih belum. Terutama di masa-masa bear market seperti sekarang ini ya. Tetapi jika naik sampai 0,01 atau menghilangkan 10 ini di belakang koma, barangkali bisa. Itu pandangan realistis saya. Tetapi jika kita bisa kembali bull run dalam waktu dekat ini, maka investor Veracity itu adalah yang paling kaya menurut saya. Karena bisa-bisa nanti puluhan kali lipat ini naiknya. Apalagi kalau bisa $0,1 gitu kan. Harga sekarang aja Veracity ini sudah sampai di dasar lagi nih tampaknya kan. Dan saya berharap ini semoga di bull runs masih banyak yang hold coin ini. Tetapi ya teman-teman, jika kalian punya pandangan lain tentang Veracity ini, tolong ya jangan ragu untuk menulis pendapat kalian di kolom komentar ya untuk Veracity ini.
Sekali lagi, terima kasih ya kepada Abah Tailung atas saran untuk pembahasan Coin Veracity ini ya. Dan masih tetap seperti biasa teman-teman, this is not financial advice. Silakan untuk tetap menggunakan riset mandiri kalian sebelum membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.